Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Edison. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai Basic Principle of Electroencephalography atau yang kita kenal dengan EEG. EEG atau elektroencephalografi adalah suatu alat yang mempelajari gambaran dari rekaman aktivitas listrik di otak, termasuk teknik perekaman EEG dan interpretasinya. Tujuan EEG ini sendiri untuk mendeteksi aktivitas listrik di otak dengan menggunakan elektroda yang dilekatkan pada kulit kepala. Nantinya, aktivitas ini akan ditampilkan sebagai garis gelombang pada rekaman EEG. Kemudian, pemeriksaan EEG ini adalah salah satu tes diagnostik untuk menegakkan diagnosis epilepsi. Di sini kita bisa lihat, untuk memperoleh EEG yang visible diperlukan sinkronisasi muatan neuron minimal seluas 6 cm persegi dari minimal 108 neuron. Kemudian luas korteks yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran spikes interiktal adalah minimal 20 cm persegi. Dan EEG field dibangkitkan dari neuron lapisan 3, 5, dan 6 yang bersifat vertikal. Kemudian di sini kita bisa lihat sel piramid itu secara umumnya berorientasi ke arah yang sama terhadap permukaan korteks yang menuju ke korteks itu sendiri. Aktivitas dari girus akan lebih cepat terdeteksi pada scalp dibandingkan dengan dari sulcus. Baik. Baik. Di sini kita bisa melihat adanya ini adalah suatu gelombang EEG di mana S merupakan adalah amplitude dan P1 serta P2 itu adalah elektroda. Di sini arus yang mencapai elektroda adalah arus yang berasal dari korteks yang ada di bawah elektroda. Di sini kita bisa melihat ada P2. P2 itu adalah sumber arus yang berasal dari muatan negatif dari korteks bagian luar dan muatan positif dari korteks bagian dalam. Yaitu kita bisa melihat sebagai garis yang terputus-putus. Oleh karena itu, amplitude terlihat lebih rendah. Nah, dan di gambar sisi kanan kita bisa melihat juga adanya muatan yang positif pada regio frontal dan muatan negatif pada regio sentrotemporal. Ini suatu contoh dari benign choroidic epilepsy. Nah, ini kita bisa melihat, kita pelajari dulu tentang terminologi di EEG, di mana EEG memiliki ada durasi gelombang. Durasi gelombang itu merupakan kita bisa melihat sebagai suatu lebar pada EEG tersebut. Kemudian ada amplitude. Amplitude itu merupakan suatu fluktuasi tingginya atau rendahnya dari gelombang EEG. Biasa dengan satuannya adalah UV. Kemudian untuk frekuensi gelombang itu satuannya adalah hertz atau siklus per detik. Nah, gelombang ini ada beberapa jenis. Yang paling sering adalah alfa, beta, theta, dan delta. Di mana alfa dia memiliki eh, satuannya adalah 8 sampai 13 hertz. Sedangkan beta itu lebih dari 13 hertz. Lalu ada theta, theta dengan frekuensi 4 sampai dengan kurang dari 8 hertz, dan delta itu dengan gelombang kurang dari 4 hertz. Nah, di sini kita di sebelah kanan kita bisa melihat adalah contoh-contoh gelombang alfa, beta, theta, dan delta. Kemudian untuk durasi dan amplitude dari gelombang, dia dibagi menjadi ada yang sharp dan ada yang spike. Sharp atau tajam itu adalah memiliki durasi 70 sampai 200 milisecond. Sedangkan spike atau berbentuk seperti paku, dia durasinya kurang dari 7 milisecond. Di mana amplitudenya terbagi menjadi amplitude rendah, sedang, dan tinggi. Kalau untuk amplitude rendah, dia memiliki amplitude yang kurang dari 20. Sedangkan yang sedang 20 sampai 50 dan yang tinggi adalah lebih dari 50. Ya, ini di bawah ada contoh jenis-jenis gelombang, yaitu ada yang sharp, ada yang spike. Ya. Kemudian ini kita juga perlu eh, mengetahui dari sistem internasional di mana FP1 dan FP2 itu refer ke arah frontopolar kiri dan frontopolar kanan. Sedangkan F3, F4, dan FZ itu dia merefer ke frontal kiri, frontal kanan, dan frontal midline. Sedangkan gelombang C3, elektroda C3, C4, dan CZ dia merefer ke gyrus sentralis kiri dan sentralis kanan
serta vertex. Kemudian ada P3, P4, dan PZ adalah parietal kiri, parietal kanan, dan parietal midline. Sedangkan O1 dan O2 merefer ke occipital kiri dan occipital kanan. Lalu ada F7 dan F8 merefer ke frontal inferior atau temporal depan kiri atau kanan. Kemudian ada T3 dan T4 merefer ke temporal tengah kiri atau kanan. Dan T5, T6 merefer ke temporal kiri belakang atau kanan. Lalu kemudian ada A1 dan A2. A1, A2 ini dia merefer ke aurikular kiri dan kanan. Sedangkan T1, T2 dia merefer ke true temporal depan kiri atau kanan. Nah, di sini kita lihat gelombang elektroda pada F7 atau F8, dia dapat merekam aktivitas dari temporal anterior atau frontal inferior. Jadi jika field F7 ke F3, maka F7 mewakili frontal inferior. Jika medan penyebaran dari F7 ke F3, maka F7 mewakili ke temporal anterior. Nah, kemudian ada elektroda tambahan yaitu elektroda T1, T2, di mana dia akan mempresentasikan aktivitas temporal anterior. Ya. Baik. Kemudian ada juga jarak antar elektroda. Nah, amplitude dia akan meningkat seiring dengan meningkatnya jarak antar elektroda. Penempatan elektroda sistem 10 sampai 20 bertujuan agar jarak antar elektroda seimbang. Ini bisa kita lihat adanya eh, sistem internasional ada 10 sampai 20, ada juga 10 sampai 10 10. Nah, ini adalah skematik dari EEG. Kemudian ada dasar differential amplifier, mana nanti ada input 1 dikurang input 2 itu merupakan sinyal EEG yang terekam. Lalu ada filter itu merupakan suatu tools untuk menghilangkan frekuensi yang tidak diinginkan, bukan untuk membuat rekaman pada EEG agar tampak lebih rapi, dan juga bukan untuk mengkompensasi teknik perekaman yang buruk. Lalu filter type itu ada low frequency dan ada high frequency atau low pass. Nah, kemudian juga ada notch dan band reject. Pertama akan kita bahas adalah low frequency filter atau disebut juga dengan high pass. Ini untuk penyaring atau menghambat gelombang aktivitas EEG yang mempunyai frekuensi di bawah nilai yang ditentukan. Misalnya, eh, pada low frequency filter 0,5 Hz, artinya mesin EEG akan menghambat 30% gelombang yang mempunyai frekuensi setengah Hz dan akan menghambat secara progresif gelombang yang frekuensi kurang dari setengah Hz. Dan kemudian low frequency filter ini dia berguna untuk menghambat artefak yang berupa gelombang lambat, misalnya artefak gerakan bola mata. Untuk memperjelas aktivitas gelombang yang lambat, misalnya eh, low frequency filter setengah hertz, gelombang delta kurang jelas terlihat, maka dapat diperjelas dengan mengubah low frequency filter menjadi 0,3 hertz. Nah, penentuan setting LFF ini yang terlalu tinggi akan menghilangkan gelombang lambat yang bermakna. Nah, itu adalah yang tadi adalah low frequency filter. Sekarang yang dibahas adalah high frequency filter. Di mana high frequency filter atau low pass ini dia menyaring atau menghambat gelombang aktivitas EEG yang mempunyai frekuensi di atas nilai yang ditentukan. Misalnya, pada high frequency filter dia yang 70 Hz artinya mesin EEG akan menghambat 30% gelombang yang memiliki frekuensi 70 Hz dan akan menghambat secara progresif gelombang yang memiliki frekuensi lebih dari 70 Hz. Nah, kegunaan HFF ini dia untuk menghambat artefak yang berupa frekuensi tinggi. Contohnya artefak EMG. Nah, penentuan setting high frequency filter yang terlalu rendah akan menghilangkan spikes yang bermakna. Kemudian ada juga notch filter. Di mana notch filter ini dia menghambat aktivitas sekitar interferensi frekuensi listrik, yaitu 50 atau 60 Hz. Kemudian ada standar pembacaan dari EEG. Nah, ini ada paper sheet itu standarnya adalah 30 mm per second dengan sensitivitas 70 UV per milimeter. Di mana lalu low frequency filter 0,5 Hz dan high frequency filter 70 Hz. Nah, ini akan dijelaskan mengenai tiap-tiap gelombang, tiap-tiap irama. Yang pertama adalah irama alfa.
Nah, irama alfa ini dia sekitar 8 sampai 12 Hz, di mana distribusi maksimumnya adalah di posterior. Dia memiliki sinusoidal waveform dan dia akan eh, block eye opening yang saat tertutup. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada asimetris yang sedikit minimal pada amplitudo di mana itu terjadi kurang dari 50% dan biasanya pada sisi yang kiri eh, lebih rendah dibandingkan sisi yang kanan. Kemudian yang kedua adalah eh, irama yang beta. Irama beta biasa pada rekaman normal, biasanya sekitar 13 sampai 15 Hz dan gelombangnya adalah sinusoidal. Nah, irama beta ini dia distribusinya adalah frontal sampai tengah, di mana mungkin terlihat jelas pada tidur yang ringan. Dan irama beta ini sangat menonjol karena efek pengobatan seperti benzodiazepin ataupun barbiturat. Lalu ada irama mu. Irama mu ini sekitar 9 sampai 11 Hz di mana berbentuk seperti busur. Distribusinya terlihat pada di C3 atau C4 dan CZ. Nah, gelombang ini berbentuk seperti busur dan biasanya unilateral. Ini sering menunjukkan adanya pergeseran asimetri dari sisi ke sisi. Untuk memastikan bahwa ini adalah ritme mu, eh, kita perlu bisa meminta pasien untuk menggerakkan anggota badan kontralateral dan irama mu ini akan menghilang. Kemudian ada eh, gelombang posterior slow wave of youth. Nah, ini biasa terlihat pada anak-anak, remaja, dan terkadang juga kita bisa melihat pada dewasa muda. Aktivitas alfa normal ditumpangkan pada perlambatan, dan hal ini tidak jarang terjadi pada usia muda. Dan jangan disalahartikan sebagai perlambatan yang tidak normal, karena memang eh, sering juga terjadi pada usia muda. Kemudian ada gelombang hiperventilasi. Ini akan terlihat melambat dengan ritme awal theta, kemudian ritme delta. Jadi lebih baik terlihat pada anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Perlambatan biasanya terlihat pada bagian anterior dan perlambatan akan hilang kurang dari 1 menit setelah hiperventilasi ini berakhir. Kemudian ada fatigue stimulation. Ini terkunci waktu berkedip. Jadi penundaan sekitar 100 milisecond. Nah, respon fatigue ini dia lebih menonjol pada usia muda dan sedikit asimetrik dan sering tidak jarang terjadi, seringkali lebih tinggi di sisi yang kanan. Kemudian yang terakhir ada gelombang lambda, di mana gelombang lambda itu cukup umum terjadi. Yang sering ditemukan adalah pada oksipital bilateral dan sinkron. Biasanya lamanya adalah durasinya 100 sampai 200 milisecond. Nah, dapat dilihat ketika meminta pasien melihat bidang berpola dan memindai gerakan mata saat terjaga. Lalu tampak seperti POST atau Positive Occipital Sharpness Transient of Sleep, namun hadir dalam kondisi terjaga. Kemudian ada lagi juga EEG pada saat mengantuk. Ini aktivitas alfa dan aktivitas beta, di mana aktivitas alfa itu ada kegigihan di daerah temporal yang menghilang dari oksipital. Kemudian aktivitas beta, dia keunggulan di wilayah depan dan tengah. Ya, ini akan dibahas mengenai beberapa feature atau penampakan dari gelombang epileptiform yang sering terjadi. Nah, yang pertama ada spike, di mana durasi gelombang itu kurang dari 70 milisecond. Dan gelombang sharp itu durasi gelombang sekitar 70 sampai 200 milisecond. Nah, untuk spektrum dari gelombang epileptiform ini, dia ada spikes, sharp, kemudian ada multiple spike complex, dan spike wave complex, serta polyspike wave complex. Di sini kita bisa melihat adanya gelombang epileptiform yang spike. Ini kita bisa tampak seperti paku. Dan kemudian ada polyspike complex, ada pun juga polyspike and wave complex. Itu dengan campuran. Kemudian, nah, untuk gelombang epileptiform, eh, untuk spike wave,
Untuk kriteria gelombang epileptiform, ada gelombang spike atau sharp wave yang memenuhi kriteria. Dia ada amplitudenya relatif lebih tinggi dibandingkan latar belakang atau background. Kemudian bentuknya asimetri. Adanya defleksi ke atas saat meninggalkan baseline lebih singkat dibandingkan pada saat kembali ke baseline. Kemudian bentuk gelombang itu bifasik atau polifasik yang disusul gelombang lambat atau slow wave, lalu cenderung berulang atau muncul dalam rangkaian. Dapat disertai juga dengan perubahan latar belakang di sekitarnya dan saat muncul gelombang itu epileptiform. Kemudian gelombang ini muncul lebih sering pada saat mengantuk, tidur, atau hiperventilasi. Nah, ini bisa kita lihat ada yang gelombang epileptiform itu ada yang vokal, kemudian ada yang generalized. Di mana vokal itu dia muncul pada beberapa regio, sedangkan generalized itu muncul pada kedua hemisfer secara sinkron. Nah, ini bisa dilihat dari gelombang-gelombang epileptiform. Ini contoh pada temporal. Ini terdapat adanya spikes di F7 dengan field di T7 dan fokusnya di temporal anterior kiri. Kemudian ini ada gelombang frontal di mana terdapat spikes, polyspikes dan uh, polyspikes and slow wave di F4 sampai C4. Kemudian pada parietal di sini gelombang parietal kita bisa lihat adanya sharp wave pada sentroparietal di C3 sampai P3. Kemudian ada occipital, di occipitalnya ada spike di occipital kanan, disertai perlambatan vokal juga di occipital kanan. Kemudian ini juga kita bisa lihat adanya generalized 3 Hz spike wave complex. Ya, demikian adalah presentasi saya mengenai basic principle of electroencephalography. Semoga ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.